Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan taraf trofik dan siklus biogeokimia. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi secara garis lurus, dimulai dari produsen yang menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat makanannya, dan diakhiri oleh konsumen puncak. Beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Setiap tingkatan pada rantai makanan terdapat taraf trofik yang berbeda-beda, yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga dekomposer. Ini adalah contoh dari rantai makanannya, yang dimana tanaman padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan kemudian elang ini akan mati dan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, hasil dari pengurai inilah yang berupa zat mineral dan akan meresap ke dalam tanah. Zat mineral tersebut akan diambil kembali oleh tumbuhan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Beberapa rantai makanan sederhana dapat membentuk rantai makanan yang rumit dan kompleks. Suatu rantai makanan yang rumit bisa dikatakan ekosistem tersebut berada dalam keadaan yang seimbang. Hal ini disebabkan hilangnya suatu spesies dalam ekosistem bisa dengan cepat digantikan oleh spesies lain, sehingga rantai makanan dapat berjalan. Contohnya, apabila populasi katak menghilang, maka ular dapat memakan tikus. Nah, itu disebut sebagai alternatif makanannya. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Siklus biogeokimia. Yang pertama, siklus nitrogen. Berikut contoh dari siklus nitrogen. Siklus nitrogen ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi, dan dentrifikasi. Nah, yang pertama yaitu fiksasi. Fiksasi mengikat nitrogen bebas dari udara dan bisa dipakai oleh tumbuhan. Dan biasanya bersimbiosis dengan bakteri tertentu, yaitu Rhizobium, Azotobacter, dengan akar kacang-kacangan. Selanjutnya, amonifikasi membentuk amonium, di mana dekomposer ini akan menguraikan sisa-sisa hewan, tumbuhan, dan membentuk amoniak atau amonium. Nah, amonium ini akan mengalami nitrifikasi yang berbentuk nitrat. Nitrifikasi ini bertahap dengan membentuk nitrit dulu, kemudian membentuk nitrat. Nitrat yang sudah terbentuk kemudian akan diserap, yaitu disebut juga dengan proses asimilasi. Nah, nitrat bisa dikembalikan kembali dalam bentuk nitrogen bebas ke udara. Prosesnya juga nanti akan bertahap dan dibantu oleh bakteri dentrifikasi. Jadi, proses dalam siklus nitrogen ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi, dan dentrifikasi. Selanjutnya, siklus karbon. Siklus karbon ini terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari tumbuhan. Tumbuhan yang menghasilkan O2 ke atmosfer. Proses ini disebut dengan proses fotosintesis. Kemudian, bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia menghasilkan gas buangan berupa CO2. Tumbuhan bisa keluar masuk karena bisa menghasilkan oksigen ke atas
dan menarik ke dalam tubuhnya untuk proses fotosintesis. Jika bakteri, tumbuhan, hewan, manusia sudah mati, maka terjadinya dekomposisi atau diuraikan dengan menghasilkan sumber senyawa karbon. Sumber senyawa karbon ini akan mengendap di dasar lautan menjadi calon bahan bakar fosil. Selanjutnya, bahan bakar fosil ini akan menjadi kaya BBM. Nah, BBM akan menghasilkan CO2 kembali sehingga bahan bakar fosil ini secara tidak langsung akan kembali ke udara lewat proses pembakaran di alat transportasi. Siklus air ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat transpirasi. Selanjutnya yang pertama yaitu evaporasi atau disebut dengan penguapan air laut. Nah, ketika air laut menguap ke atas udara, maka terjadinya kondensasi. Kondensasi ini namanya dari pembentukan uap air berubah menjadi partikel-partikel di awan. Kemudian terbawa angin dan terkumpul dan menggumpal dan jadilah yang namanya awan. Selanjutnya, setelah kondensasi yaitu presipitasi. Presipitasi ini atau disebut dengan pengendapan atau turunnya air hujan di atas air setelah fase kondensasi. Nah, ketika air hujan sudah turun, baik itu ke tanah maupun ke air laut, maka yang jatuh ke tanah akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Namanya limpasan. Jika air masuk ke pori-pori tanah, itu namanya infiltrasi. Selanjutnya, setelah presipitasi, terjadilah proses transpirasi. Yang terakhir, siklus daur fosfor. Jika kita membahas daur fosfor, kata kuncinya cuma satu, yaitu batu. Karena batu banyak mengandung fosfor. Nama lainnya dari fosfat. Daur fosfor tersedia dalam dua bentuk, yaitu organik dan anorganik. Kalau organik, makhluk hidup dan terdapat pada organisme makhluk hidup, sedangkan anorganik bisa dalam air, tanah, dan bebatuan. Siklus dari daur fosfor ini dimulai dari tumbuhan yang dimakan siput, kemudian siput ini akan mati dan diuraikan menjadi fosfat dalam tanah. Fosfat dalam tanah akan mengalami proses fosfat anorganik sehingga akan diserap oleh akar tanaman. Atau fosfat dalam tanah akan mengalami pencucian karena air sehingga mengalami sedimentasi pengendapan dan menjadi batuan baru. Batuan baru ini akan mengalami pengangkatan secara geologis menjadi gunung-gunung atau bebatuan yang sangat tinggi di daratan. Ini disebut dengan pengangkatan geologis. Kemudian terkena hujan, terkena angin, maka terjadinya pelapukan fosfat dari batuan dan menjadi kecil-kecil bebatuannya dan bisa lapuk lagi menjadi lebih kecil dan menjadi ke bawah atau terserap oleh tanah. Dan kemudian terjadinya pencucian dan fosfat masuk ke dalam tanah dan kemudian masuk ke dalam akar tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.